Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini doa. Jadi yang menjawab salam ini muga-muga rezeki ini lancar nggih. Yang belum dapat jodoh ndang cepet nemu jodoh nggih. Alhamdulillah. Sing di Indonesia akeh utange ya muga-muga ndang lunas. Amin. Napa malih? Monggo ini doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku semua, dulurku kabeh yang ada di ruangan ini yang dimuliakan Allah, calon-calon penghuni surga semua. Amin. Amin. Monggo bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah, sama-sama bersyukur. Mudah-mudahan benar-benar acara sederhana ini sekarang dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz sana. Dicatat menjadi titik balik. Walaupun gak hari ini, mungkin besok atau minggu depan atau bulan depan. Pokoknya nanti dampak dari acara ini tuh ada keajaiban-keajaiban. Gitu kan? Ya. Nggak mungkin nggak. Insya Allah pasti ada nanti rahasia Allah yang bisa terjadi karena hikmahnya acara ini. Begitu insya Allah ya. Amin. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sampai tak dongakno muga-muga aja wafat dhisik sebelum bisa haji. Ya minimal umroh. Nek haji kalau dari Indonesia rada angel. Indonesia ki angel, apa-apane angel kabeh. Ini termasuk haji ini angel. Harus 15 tahun ngantrinya, harus 20 tahun ngantrinya. Kecuali umroh ya, umroh bisa berangkat kapanpun. Nah, kalau dari Malaysia, dari Hong Kong, dari mana-mana enggak. Daftar saiki setahun ngarep budal, insyaallah gitu. Enggak apa-apa, Anda berangkat insyaallah mudah-mudahan. Yo ojo amin-amin tok, nabung rek nggih. Nabung lek amin-amin tok gak budal kok. Oke, jadi gini. Lek jenengku asliku dawa tur desa ora patut blas nggih. Aku iki saya lahir di Bantul di Jogja tanggal 11 Februari tahun 74, hari Senin Legi. Ya, lahirnya Senin Manis. Terus mari ngono singkat cerita sama Allah dari umur 2 tahun sudah ditakdirkan itu mengembara, merantau kemana-mana ikut orang tua. Sampai singkat cerita sampai ke Banten. Dulu pernah jadi seniman debus. Makanya orang yang tidak tahu dikira Gus Nur itu asli Banten karena pemain debus gitu kan. Padahal saya lahirnya di Bantul. Yo Bantul Banten ya beda tipis lah ya. Udah berani. Wes mari ngono sama Allah ditakdirkan jadi orang Probolinggo, punya rumah di Probolinggo, punya keluarga di Probolinggo. Wes dadi wong Probolinggo pokoknya wes. Pintar Madura. Nah, Madura insyaallah pinter ya. Ndak nyangka saudaraku ya, lama di Probolinggo ndak nyangka 4 tahun yang lalu saya dapat undangan ceramah di Palu, ceritanya Sulawesi Tengah. Nah, 2 hari saya rencana beli tiket sudah pulang pergi, manajemen sudah ngatur pulang pergi. Manusia punya rencana, Allah punya kehendak. Rencana 2 hari sampai sekarang tidak pulang-pulang lagi ke Probolinggo, ceket di sana. Bukan kawin lagi, bukan ya. Pas enak-enak ceramah, ada orang Gorontalo wakaf tanah ke saya. Gus Nur, saya mau wakaf tanah, tolong diterima. Subhanallah, di Jalan Zebra, nanti di YouTube ada itu pesantren Gus Nur gitu. Dari bandara itu 5 menit dari bandara. Ya kalau per meter 3 juta lah harganya. Ini 25 kali 15 meter atau berapa lah ya. Oke, saya potong ceritanya. Akhirnya tanah itu saya terima. Enggak kuasa menolak, saya terima. Pun singkat cerita, tak gawe apa tanah ini. Akhirnya muncul ide dibuat pondok pesantren tahfidz Quran. Oke. Singkat cerita lagi, saya bikin proposal, bikin yayasan, ada pengurus, ada macam-macam, bikin proposal.
cari dana, dianggarkan 1,5 miliar, 3 lantai. 1 bulan dari RT sampai gubernur, sampai wali kota itu pasya itu, sebelum pasya ya, cari dana. 1 bulan cari dana itu alhamdulillah 1 peser nggak dapat belas. Wis alhamdulillah. Kan di mana-mana kalau cari dana untuk gitu-gitu kan rada angel di Indonesia itu. Pun singkat cerita, otak kiri saya taruh, pakai otak kanan. Proposal saya tarik semua. Nah, kebetulan kan saya juga punya majelis taklim online itu ya di Hong Kong ada, di Kanada ada, hampir lah ya, di Taiwan juga ada online itu. Dan dulu saya sering ke Hong Kong, hampir tiap bulan. Selama 8 bulan itu rutin tiap bulan ke Hong Kong. Nah akhirnya dari teman-teman BMI itulah, wis gak proposalan wis gak macam gak jangkrik-jangkrian gitu kan. Alhamdulillah 2 tahun itu pondok pesantren sudah berdiri megah sekarang, kayak hotel bintang 3 lah. Coba nanti dilihat di YouTube itu histori pesantren Gus Nur itu. Dan saya gratiskan. Jadi mondok di sana itu gratis, tis makan tidur ngaji gratis. Hafid Quran sampai sekarang alhamdulillah. Akhirnya keluarga anak semua saya boyong ke Palu. Jadi sekarang saya tinggalnya di Palu, jadi orang Palu. Nabi Muhammad lahir di Mekah, hijrah di Madinah, meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Nah, jenengan lahir di Pacitan, Trenggalek. Nah, saya di Taiwan, wafatin nang ndi, dikubur nang ndi kan nggih. Langsung ngoten nggih. Nah, itu hakikat hidup seperti itu ya, muter, tawaf. Ini sekelumit biodata nggih. Jadi kalau di YouTube itu Gus Nur dakwah kubur. Jadi kalau saya dakwah itu metodenya dikubur hidup-hidup 1,5 jam tanpa ventilasi udara. Di Malaysia dulu pernah dicoba tapi akhirnya gagal karena nggak ono sing wani luar negeri ngadakno ya. Akhirnya di Indonesia terus boleh nanti Gus Nur album religi ada di YouTube ya, nyambung silaturahim lah insyaallah. Jadi monggo, saya jangan dianggap ulama, saya jangan dianggap ustadz, aku dianggap dulur lah, enak seduluran. Kalau secara hakikat, kalau buka-bukaan ini jare wong Jawa ini lan-lanan, saya ini durung karuan loh, lebih bagus dari jenengan. Maksudnya secara hakikat loh ya. Kalau ada ustadz, ada ulama, walaupun pakai jubah rangkap 7, surban rangkap 7, jenggotnya sampai nang lemah misalnya ya, buatnya wireng sampai mencorong gosong. Ketika dia ceramah di atas podium, secara hakikat wallahi ini ya, belum tentu dia lebih mulia dari ribuan jamaahnya yang pelongo-pelongo di ngisor itu. Belum tentu teman. Itu hakikat. Ya kalau syariat sopo sih nggak takjub dulu wong jubahan, waduh. Tapi hakikat belum tentu. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisiku bukan yang berjubah, bukan yang berjenggot, tapi yang bertakwa. Makanya kalau ada orang yang stylenya seperti Rasulullah, kalau akhlaknya bagus boleh. Kalau ada ustadz jenengan undang terus jenggoten wireng celonone cingkrang misalnya ya. Kalau dalilnya santun, kata-katanya santun, sorot matanya penuh kasih sayang ya, itu berarti lainnya ke Rasulullah memang. Tapi Anda jangan berpatokan ke casingnya loh ya. Kalau Anda berpatok ke casing, lupa berarti Anda ya. Abu Jahal yang ngono penampilannya. Casingnya apa? Jadilah ada orang cingkrang, jenggot, batuk wireng macam-macam, terus sorot matanya tajam, sinis, bahasanya kok menebarkan kebencian, berarti dia downline-nya Abu Jahal, downline-nya Abu Lahab, gitu. Kalau casing Pak, coba sampean sekarang ke Madinah, sekarang berangkat coba. Di depannya Madinah tuh banyak jenggotan sorbanan itu ngemis, nyopet, sampean kalau tahu nggih. Di Jazirah Arab kan juga ada clubbing, diskotek kan ada. Di sana kalau medok ya sorbanan loh sampean leang piye rumang samu nggih. Itu universalnya itu seperti itu. Jadi agama Islam itu bukan dari casingnya. Secara hakikat, ngoten nggih. Kalau secara syariat ya wallahu alam bisawab. Jadi lek aku sampean celuk ustadz, ulama, aku izin.
Kalau secara hakikat belum tentu. Jenengan ini waliullah semua loh jenengan ini. Tadi di masjid mana At-Taqwa kita sudah sentil sedikit ini. Jenengan ini waliullah semua, masya Allah. Saya mau ngomong apa sekarang? Ngomong kesabaran misalnya. Lek didu karo sampean gak ono apa-apa ini sabarku karo sampean iki. BMI ku wis ngenesawan bengi ya kangen bojo diempet-empet sampai diselenti ya kan ya. Paribasane gitu. Masya Allah, ya. Nah, jadi nanti kita diskusi aja, lebih baik tanya jawab. Lek mampu tak jawab dijawab, kalau nggak mampu dibuat PR bersama. Jadi aku nggak guru sampean, izin aku guru sampean. Terlalu banyak Allah membuka mata saya itu ketemu wali-waliullah yang kecelik meripatku, Bapak, Ibu. Tadi contohnya nih di Lombok ya, saya nggak bisa lupa saya tuh pernah di Lombok Timur di Mas Bagi. Di sana itu ada masjid besar kalau Anda pernah ke Mas Bagi itu. Pas peresmian masjid, ya Allah, ya biasa acara-acara peresmian kan seremonial, ada yang pakai jas ganteng, sambutan panitia macam-macam, gubernur datang. Ternyata ada jamaah yang pelonga-pelongo, sarungnya ngelinting, kuplai miring gitu kan, deluham, ndak ketahuan. Ternyata dia donatur terbesar yang sedang nyamar. Jadi dia kalau transfer uang itu hamba Allah ke masjid itu ratusan juta nggak diketahui orang lain. Kadang nguncalo duit tas kresek itu isi duit dilemparkan ke terasnya masjid itu. Dilacak sampai sekarang sama takmirnya itu tidak ketemu siapa orang itu. Alhamdulillah Allah mentakdirkan saya karena dia salah satu pengagum buku tulisanku, akhirnya dia buka rahasia itu bukan untuk apa. Akhirnya masuk ke salah satu buku gitu. Tak ada cerita ndek kono. Itu loh Mas, waliullah itu kayak gitu tuh. Nah jenengan ini waliullah ini. Tadi di Masjid At-Taqwa nggih Ustaz, surga itu ada 7 ya, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8 surga itu. Oke, tapi biar jenengan gak ribet-ribet, tak ambil contoh saja, surga itu ada 3 tingkatan. Kalau ada orang yang ahli ibadah, sama catet iki, kok sama share yang Facebook lah sama wani kok. Tapi ojo di koma sama disesat-sesat wong kok ya. Ada orang ahli ibadah, siang malam ibadah, tok sholat sampai gila baduke, dikir tok. Tapi kalau dia nggak kerja, dia males, wallahi dia masuk surga itu ibarat kapal itu di dek paling ngisor di mesin itu loh. Surganya surga yang paling rendah. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, tok iku surga niku elek Mas. Murah surgane nggak ono AC nih. Ini bahasa sederhana nih ya, dikembangkan nanti. Bukan berarti terus, berarti surga kono AC nih ya, bukan. Monggo dikembangkan. Apapun. Jadi kalau orang ibadah saja, tapi kalau dia males, nggak kerja, dia surganya paling jelek. Ada pengasuh pesantren misalnya, kalau setiap habis sholat subuh dia tidur lagi, maka dijamin pesantrennya akan mati suri. Banyak itu satu-satu di Indonesia itu mari subuh turu maneng, banyak bangun-bangun jam 11, motone abu, pipine abu, kan bengkak kebanyakan tidur. Itu nanti 40 tahun kencing manis diabet itu nanti. Pesantrennya mati suri, apapun. Makanya Rasulullah di pasar Madinah itu kan pernah mencium, satu riwayat ya, mencium tangannya budak kuli, dicium tangannya. Coba jenengan pahami sama hakikat ya. Rasulullah itu seluruh alam dan isinya, bahkan Allah saya bersolawat kepada beliau itu, orang seperti beliau kok mencium tangannya kuli ku piye kira-kira lek sampean dadi kuli ini ngono piye lho. Wis ireng, elek, sikile pecah-pecah, tangannya kasar, dicium sama Rasulullah itu. Kewaget sahabat-sahabat kan. Ya Rasul, kenapa sama cium tangan orang itu? Rasul menjawab, dia pekerja keras dan aku suka kerja keras. Masya Allah ya. Nah, jadi surga yang paling rendah itu adalah untuk orang yang ahli ibadah. Ibadah atau awan bengi. Jadi kalau ana wong kuwetok ibadah tok celukun, hati-hati kon swargamu welek kon kok gitu nggih. Aja begedut kon gitu nggih. Nah, ada surga yang agak bagus dikit.
Itu untuk orang yang ahli ibadah dan dia suka menuntut ilmu baru. Dia suka baca buku-buku positif, dia suka baca tafsir, dia suka halaqah, dia suka searching-searching pengetahuan, dia suka datang ke majelis-majelis taklim, ahli ibadah, tapi dia suka update ilmu, upgrade ilmu. Lewat mana saja dia tuh selalu menyadap gelombang-gelombang ilmu dari alam, dari pengemis, dari tukang becak, dari orang, dari mana dia sadap ilmu itu. Itu masuk surga lebih bagus daripada orang yang ahli ibadah tadi itu. Nah, ada surga yang paling eksekutif. Kalau di dunia multi level itu ada eksekutif leaders club. Kalau dunia multi level itu ada pangkat yang paling eksekutif, iliyin, surga paling tinggi. Ternyata itu untuk orang yang ahli ibadah, suka nuntut ilmu, plus pekerja keras. Jadi derajatnya pekerja keras itu di atas segala-galanya, saudaraku. Lah berarti kalau jenengan boleh pede nih, kalau jenengan boleh, tapi jangan terlalu pede nggih, nanti berlebihan. Jenengan ini tiga-tiganya kan ada sudah potensinya ini. Ahli ibadah ya wis ibadah lah, masih sak cukup-cukupnya, sementing ibadah lah. Bapak ribasan Allahu Akbar eling dompet, Allahu Akbar eling kredit. Sing penting ibadah. Terus mari ngono, jenengan suka nuntut ilmu lah, Masya Allah lah ya. Jenengan Masya Allah ya. Di antara BMI yang masih salah jalan, jenengan wis gelem kupluan wis alhamdulillah ya. Gelem kalungan surban iku wis lumayan lah ya. Ya Allah, Masya Allah. Terus yang terakhir ini jenengan ini yang tidak dipunyai oleh, dalam tanda petik bila perlu ustadz sekalipun. Jenengan pekerja keras, ya Allah, lintas benua, nyeberangi samudra, nyeberangi lautan, nyeberangi negara. Jenengan ini ninggalno negara, keluarga, anak, istri, orang tua, kebudayaan, karakter, habitat, kabeh sama tinggalno. Bondo nekat hijrah nang rene ku, wih. Kalau jenengan sadar itu, setiap langkah jengkal kaki, jengkal langkahnya jenengan, hembusan nafas dan jenengan keluar masuknya itu sahid jenengan ini. Bener. Bayangkan, makanya ada BMI tanya ke saya, Gus Nur, ya apa aku iki salate ndek kamar mandi, Gus. Sah apa enggak aku iki? Sah tak ngono wis. Kata ya apa? Nanti mana enggak salat? Ono CCTV, salat gak iso. Jari majikane, di rumah ini nggak boleh ada Tuhan dua. Katanya mulia nggak semudah membalik telapak tangan. Dalam kondisi terpuruk, tapi yo tak delok ya wisine yo kayak hotel bintang 4 lah. Maksud toilet itu ya bersih. Sudah ya Allah Mbak, timbangannya awakmu apalagi tiap hari megang babi katanya. Terus tanya, sholat kini sah apa enggak? Loh kalau yang nanya orang Indonesia ya langsung tak dalil, ndak sah, haram. Golek penggawean liyane. Kalau yang nanya di Indonesia, yang nanya di Hong Kong, di Taiwan, yang terpojok, katanya nang dia gue iki. Ya Allah, aku takut kehilangan sholat, ya Allah. Tapi piye maneh aku iki? Sah sholatmu. Gitu sudah, ya apa maneh? Sudah tiap hari pegang babi. Ya ta, dalam kondisi budak, sahaya, tertekan, terus katanya nggak sholat. Ya apa sholat gugus, gak sah mlebu neraka kon. Masa kate ngono-ngono. Sudah Mbak, mungkin jasadmu najis, mungkin syariatmu najis, nggak ada yang tahu Mbak. Yang penting rintihan hatimu Mbak. Dalam beragama Islam itu makom orang, hakikat orang tidak sama. Aku belum tentu bisa menjalankan apa yang kamu jalani Mbak. Sudah sholat wis madhep mantep. Tapi aku pernah inbox seorang ustadz Gus, katanya nggak sah sholatku, ditolak jari ini lo coba. Nggak ngasih solusi. Orang semakin jauh sama Allah. Lah kalau kontraknya 3 tahun nggak sholat lah. Subhanallah, sudah Mbak, sholat toh. Mukanamu najis, badanmu najis, tapi hatimu yang tahu hanya engkau sama Allah. Nah, lain orang kan lain gitu ya. Kalau yang nanya di Manado ya tak haram-haram. No, kalau yang nanya di Manado. Buddha ya, sahaya loh. Nah seperti itu Mas. Nah jadi jangan ini waliullah. Jenengan ini wali jenengan. Tapi ojo diupdate nang Facebook kok. Aku wali ojo ngono.
batal gue berarti wali ini. Nyamar ae lah. Digedekno atine. Oke, jadi Mas ini sudah tahu materi ini. Tak ulang lagi nggak apa-apa. Al-Maidah 51. Nggih. Nah, sampean ngomong Al-Maidah malah error pikiranku ya. Dulu itu makanya kan saya itu punya akun YouTube itu sudah nyimpang sedikit ya, intermezzo ya. 20.000 lah subscribe-nya itu. Diblokir, enggak tahu siapa yang blokir. Jadi gini, kalau lihat video itu lihat asbabun nuzulnya yang cerdas. Dulu itu kan saya tuh lagi kesel pulang kerja, terus kesel, suntuk lah. Tiba-tiba buka Facebook, muncul video nih Habib Rizik. Kan? Demo Pancasila, ngono orasi. Emosi lho, pegel-pegel ndelok wong iki rek jangkrik ngono kan. Menurutku seorang Habib kan nggak pantas ngomong ngono. Pancasila. Ada itu videonya itu. Langsung Dek Nur tak panggil. Dek, ambil kameranya. Langsung syuting gawe kultum aku. Indonesia nggak butuh Habib Rizik ngomong ngono aku. Spontan. Manusia itu punya akhlak. Akhlak itu spontan, reaksi spontan. Kalau akhlaknya baik, reaksi spontannya baik. Tergantung. Jadi nggak bisa disalahkan. Al-Quran itu turun ada asbabun nuzulnya. Videoku muncul ya karena ada asbabun nuzulnya. Kesel ndelok. Yo apa sih wong kire? Wong di Pancasila kan sarah kan nggak oleh. Dan aku ngeman beliau kan ulama. Jadi Indonesia nggak butuh Ratna Sarumpait, nggak butuh Habib Rizik. Oke ya, beredar video nih waktu itu. Banyak yang cocok, banyak yang suka. Wong kan ngono ah. Oh, cocok Gus. Wah, wis. Singkat cerita, lama-lama dapat 1 bulan kemudian kok penilaianku terhadap Ahok berubah, kan? Tak pikir Ahok itu apik, iki gak ngomong politik, enggak, ini intermezzo. Tak pikir Ahok itu bagus, ya kan? Kok kasar, kok ngene ya. Mulai reaksi spontanku berubah lagi. Oh, berarti aku digoreng karo TV selama ini kan. Walaupun saya nggak pernah lihat TV, cuman kalau di hotel, di rumah makan kan muncul berita niku sekilas iku. Nah, mulai aku ngetono video yang agak nggak setuju sama Ahok. Kan, wes macam-macam. Terus habis itu dicaci maki aku karo Ahoker. Oh, dicaci maki, dibully ente-entean aku wes. Ustadz kok politik, ustadz wah macam-macam lah. Jadi lek nuruti dunia maya ke yang ngono kuwi, kudu kuat mental. Nah, 6 bulan kemudian muncul kasus Al-Maidah 51 itu. Gitu loh. Nah, videoku kasus Al-Maidah 51 itu kan luar biasa. Ya Allah, dan itu yang bisa menjadikan Habib Rizik itu dalam tanda petik secara sah diangkat derajatnya sama Allah. Jadi seolah-olah itu pahlawannya orang Islam di Indonesia itu. Oke, itu kalau tak bahas nanti ngeri nanti kemana-mana. Tapi intinya videoku yang Indonesia nggak butuh Habib Rizik. Itu kan jauh sebelum ada kasus Al-Maidah 51. Lah itu kalau diputar sekarang ya nyonyor aku. Paham maksudnya ya? Nyonyor aku rek. Dan itu kemarin sebelum saya berangkat ke Taiwan, kemarin ya Dek ya, 1 hari sebelum saya berangkat ke Taiwan, ada videoku itu dipotong sama orang, cuma Indonesia nggak butuh Habib Rizik, cuma itu tok yang dimunculkan. Tak delok komentari 1000 orang, tak woco kabeh, wih ngeri kon. Gus Nur jancuk, Gus Nur jaran, Gus Nur anjing. Indonesia nggak butuh kamu, ya ngono loh Indonesia ya, itu loh namanya asbabun nuzul. Ya nggak masalah, sementing istanggap ngurangi dosaku. Iku video munculnya kapan gitu loh maksudnya, nggak relevan kalau diputar sekarang. Gitu. Jadi kalau memahami satu kehidupan ayat yang ngono. Lha saiki misalnya misalnya dalam tanda petik ono revolusi ya mungkin aku di ngarep dhewe meluk pisan aku lek ngono. Wis
Wis gak usah bahas iku wis nggih, enggak ada emosi ae. Lah nggih. Nggih, masyaallah. Sampean piye? Iki kan dilebokno YouTube iki ayo. Jujur wis. Sampean ndelok Indonesia teko Taiwan piye? Seneng apa senep? Senep kok. Macam-macam budayanya hancur, agamanya hancur. Tarung bendino, tukaran bendino, kisru bendino, SNK naik, cabai naik, daging naik, bensin naik. Benulan wajib ngongkon bayar BPJS, lek telah didenda rak gatel lah. Wis ya apa ribawi kabeh ngono iku. Wis angel saiki iku. Wis masyaallah. Ha gitu nggih. Jadi lek sampean ku misale iki kesimpulan ngene. Kalau nanti jenengan di-share nemu videoku, Indonesia nggak butuh Habib Rizik. Iku video lama jauh sebelum ada kasus Al-Maidah 51. Nggak ada hubungannya gitu. Asbabun nuzulnya jelas waktu itu. Tapi aku nggak benci ulama, aku sayang beliau. Bahkan aku boleh jujur kalau sekarang nggak ada Habib Rizik, wow tambah ngeri Indonesia. Kekuatan Islam sekarang ini bertumpu kepada Habib Rizik. Subhanallah, barakallah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Wes, sikit sampean mau ngomong Al-Maidah, dadi malir rene-rene. Iku mau tekan ndi mau ceramah mau. Jadi nggih, jadi jenengan Yunus ayat 10 dicek nanti. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Cekelen iki ayat iki lebokno nang atine sampean. Allah berfirman begini, waliku adalah orang yang tidak pernah takut dengan apapun dan gak pernah sedih hatinya dan dia selalu bertakwa, maka dia waliku. Lah sama lah waline Allah kabeh lah. Waliku adalah orang yang tidak pernah takut dengan apapun. Sama niki wedi apa wisana yo bondo nekat ngene. Saman menyekel siji ki wisan, ya Allah, bisa rene kelawes nekat-nekate wong. Korban perasaan, korban aku tidak akeh iso lah ngrayai apa beditete BMI itu kan iso lah ya. Walaupun aku nggak ngalami itu rasanya aku itu ya ngerasane ngono lho, penderitaane ngono, nangis BMI lek bengi-bengi ndek kamar ngono ya. Kangen bojo direwangi bercinta lewat handphone ya apa keronto-ronto ya Allah, berbagai macam konflik di sini, tekanan batin, tekanan pikiran, belum konflik vertikalnya sing kate salat gak iso, sing ngene belum horizontali kan macam-macam ya Allah. Di Indonesia utang gak lunas-lunas ngono ya. Muga-muga sampean gak ngalami. BMI Malaysia aku 8 tahun jadi BMI nggak pulang-pulang, duit disetor terus, bojone sing di Indonesia gendaan kan. Coba masukkan selingkuhan, masukkan laki-laki ke rumahnya, masya Allah ya, macam-macam problemnya. Waliku adalah orang yang tidak takut dengan apapun. Jenengan sudah masuk ini satu kategori ini dan nggak pernah sedih hati. Jadi mulai saiki iki perlu di ini. Oh iya ya, aku selama ini kok sedihan hatiku ya. Berarti mulai sekarang sama ndak usah sedih man. Apa sih sama sedihan? Sing sama sedih ini apa? Lek sedih yo tutup lawang berdua sama Allah. Ya Allah, ayo depan karo aku. Gak kuat aku wis ngempet iki ya Allah. Sedih aku lah. Ndak usah diposting nang Facebook, Mbak. Ya toh? Lah saiki iki ngelai lho. Diposting haus ya. Ya apa? Coba ket ya Allah Mas, kate adus wis bebetan nanduk sik kober mandi cepret. Sak metel-metele wong iku wis, Mbak. Aku ku paling juarang komen nang Facebook wong jan amit-amit jabang baik tapi gak kuat ya. Ngantuk di posting ngantuk. Tak komen micek. Ya. Pripun? Sama jangan sekali-sekali seperti itu melunturkan jiwa walinya jenengan nanti, melunturkan jiwa khalifahnya jenengan. Opo ae gregeti hatimu langsung buka dunia vertikal spiritual sama Allah. Ya Allah, dompet kula telas, saldo kula telas.
niki konflik terus ya Allah, bojo kula anak kula ngene-ngene ya Allah tutup berdua sama Allah itu. Gitu jenengan. Terus mari ngono sampean ngene. Salatullah salamullah ngono sampean. Terus handphone sampean buka golek nang YouTube Masjid Nabawi ngono. Kan di kono ana raudhah, ana kuburane Rasulullah. Ala toha Rasulillah. Ya Rasul, mriki. Kula mboten gadah sinten-sinten malih, jenengan kancani kula ya Rasul. Apa enggak rontok atine sampean lek ngono berdua sama Rasulullah di kamar Gus enggak ada hijab itu wis. Selesai, dan itu sama sudah kena itu walinya Allah itu sama sudah masuk itu. Gitu Mas, sama ini wali, ya wali, maka sebagai wali itu harus sadar diri bahwa dimanapun aku berada, aku harus menebarkan kebaikan untuk semua lingkungan di sebelahku. Ya apa carane? Boleh ada kalanya terang-terangan, boleh ada kalanya sembunyi-sembunyi, boleh. Kan di dunia maya kan banyak beredar. Kan gini, ini uang 100 misalkan. 100.000 lek duit rupiah. Terus ini uang 2.000 rupiah, apa 1.000 repis. Iki 100, iki 1.000. Nah, sing 100 dibungkus karo 1.000 mau. Ini kan wali nih. Oh, terus sedekah di kotak masjid. Orang taunya 1.000. Ngono loh. Sama dicibir sama orang, BMI amit-amit jabang bayi sedekah mek 1.000. Enggak masalah. Itu loh. Syariat sama hakikat itu kadang bertolak belakang. Padahal di balik 1.000 itu ada 100.000 yang hanya Allah yang tahu. Itu kembangkan nanti. Di video kemarin sudah kita bahas. Misalnya saya bertamu di rumahnya orang. Kok delalah orang yang sama tamu itu sakit. Delalah itu. Ya Allah sakit rek. Ini kalau tak obati terang-terangan kok aku dicap dukun, dicap paranormal. Wah dia apa lagi? Nggak masalah. Boleh pinjam kamar mandinya numpang pipis, boleh. Nah, di dalam kamar mandi salurkan tenaga dalam di dalam kamar mandi. Misalkan, ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah, air kamar mandi ini tak bacakan Al-Fatihah untuk si fulan yang sakit itu. Mudah-mudahan kalau fulan ini mandi dengan air ini, engkau turunkan kesembuhannya. Ilaha diniyah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Misalkan, kalau tidak ada WC-nya, kalau ada WC-nya ya pokoknya apalah jenengan improv. Sembunyi gitu loh, menjadi orang yang membantu orang tapi nggak diketahui orang. Atau diam-diam gini, misalkan sakit di situ, ini air, sama-sama minum. Tanpa dilihat orang, diam-diam sama menyalurkan tenaga dalam ke air itu. Hirup napas dalam-dalam melalui hidung. Terus di dalam begitu penuh, baca apa? Pengobat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Terus diam-diam hembuskan ke air itu. Tanpa orang lain tahu, ya Allah, berikan kesembuhan orang yang minum air ini. Gitu loh. Nanti pecahkan, akan lahir 1.000 tafsir nanti. Jadi mulai melatih jadi orang yang berkualitas dan secara kuantitas, secara apapun, tapi nggak diliput media. Nggak ada yang tahu. Oh mantap zaman kalau gitu. Ya Allah. Ya Allah ada batu di pinggir jalan. Asyhadu alla ilaha illallah. Batu. Kon tak Islamno ya. Kon lek kene nyandung wong kok nglarani wong. Tak Islamu asyhadu alla ilaha illallah. Dipinggirkan. Nggak ada orang yang tahu. Ya Allah. Nanti dikembangkan, akan lahir 1.000 tafsir, dikembangkan. Jadi intinya jenengan adalah para wali-wali Allah. Bukan pecundang, bukan macam-macam. Bon ya, yang terakhir mengerucut ini sebagai penutup. Supaya sempurna ke silaturahmi ini. Jadi mulai sama sudah melakukan ini, tapi ini tak kunci lagi biar semakin mantap. Melengkapi yang di At-Taqwa tadi. Mulai sekarang jangan pernah libur dalam 1 hari itu baca istighfar dengan sholawat minimal 99 kali.
jangan diliburkan dalam satu hari. Saman kan tiap bulan dipotong, kalau di Indonesia BPJS ya, di sini kan ada untuk kesehatan ya. Tiap bulan dipotong sama ikhlas kok. Ya kan? Nah, masa tiap apalagi saman punya kan agenda-agenda, schedule yang saman rela memperjuangkan itu mati-matian, walaupun itu nggak ada hubungannya sama akhirat. Lah saiki sampean tak kunci, cek wocon istighfar karo sholawat, ya tidak usah diwajibkan lah, minimal sunnah muakkadkan lah minimal ya, 99 kali per hari. Dicicil maksudnya, subuh 20 kali, duhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali. Pinten? Lunas malah lebih. Ini kalau jenengan ingin selamat dunia akhirat, hanya ini pegangannya. Saya lihat orang tuh buka warung, yang di Palu itu kan banyak orang merantau dari Jawa buka warung. Itu tiap 3 bulan pulang ke Jawa, tiap 1 bulan pulang ke Jawa, rutin wajib. Tibain nang duku nih. Upgrade ilmu teko duku nih, nggak nyari menyan nih tiba ya. Nah, saman daripada gitu kan mending upgrade istighfar ya, sholawati gitu loh maksudnya. Orang tuh punya agenda istiqomah yang rutin, dan jenengan juga punya itu. Dalilnya surat Nuh ayat 10. 62 apa dicari itu. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Ayat berapa itu surat Nuh? Istighfar itu ternyata wajib, di Quran ada perintahnya. Istighfar bisa menyelesaikan 5 persoalan hidup. Wis sampean golek dhewe kok ada itu. Jadi astagfirullahalazim, 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 hanya itu ceklane sampean selama jadi manusia, selama di Taiwan apalagi. Astagfirullahalazim, hanya ini ceklanku ya Allah, kalau mana ya Allah. Terus dinikahkan sama sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullahalazim, Allahumma sholli ala Muhammad, astagfirullahalazim, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu sudah jenengan cekel, monggo ditambah Yasin boleh, Waqi boleh, Rahman boleh, Kahfi boleh, terserah amalan-amalan muamalah lain boleh. Yang penting 2 ini ojo sampai lepas dari jasmani rohani jenengan. Lah sama duwe sikep-sikep cekelan-cekelan niku ya ojo dibuat, tapi sama gelem ya buakan gaya apa. Terus istighfar kalau sholawat itu di atas segala-galanya, Mas. Saman tahu nggak, ini sudah kita bahas tadi di At-Taqwa. Saman tahu nggak, khotib Jumat kalau nggak baca sholawat itu sholat Jumatnya batal loh. Khotib Jumat itu dalam mukadimahnya di atas mimbar itu kalau sampai dia nggak sholawat itu batal kabeh Jumatane itu. Coba jenengan, masa ya sepenting itu kah sholawat gitu loh. Bahkan kalau ada penghulu menikahkan orang, kalau dia nggak baca sholawat itu batal nikahnya. Tidak sah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sampai Allah dewe sholawat, malaikat kabeh sholawat ya. Berarti debu sholawat, angin sholawat, nggak ada di ornamen molekul apapun tekstur bumi dan isinya malaikat kabeh nggak ada yang nggak bersolawat. Bahkan kalau sama nangis doa sama Allah sampai nangis gede, kalau nggak sholawat itu nggak nyampe doanya sampean. Berarti kan tidak ada amalan, tidak ada zikir, tidak ada ilmu yang lebih hebat daripada sholawat. Ya wes sholawat aja sudah. Nonton nggih. Dan itu ada perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ada perintahnya itu di Al-Qur'an. Monggo, kula sebagai dulur ado-ado teko Indonesia nggak iso ngamalno apa-apa, tapi oleh-oleh sholawat karo istighfar iki sama sudah baca tadi, habis sholat baca itu sudah. Tapi itu kan apa? Itu kan budaya, itu rutinitas. Yang ini anggap ini riadoh, yang ini muamalah jenengan ngono lho. Manusia kan harus punya muamalah. Nah ini muamalah jenengan iki. Jadi menilo anak putu takon, konco takon, Mas, kon duwe ilmu apa? Istighfar karo selawat. Itu wis. Gitu. Mbak, sampean kok wajahmu kok bercahaya ngono, wedake apa? Istighfar karo selawat. Nah, gitu. Wis keling. Oh, ngoten lho nggih. Istighfar sama selawat.
Ya Allah, barakallah, barakallah, barakallah. Istighfar solawat, istighfar solawat, istighfar solawat. Iku ceklane sampean. Di situ hati jenengan bertambat, muaranya di situ. Jadi mari nyambut gawe nang dindi sakarepe sama, tapi tetap muli-muli ini rono muarain istighfar karo selawat itu. Maka insya Allah muga-muga lana umure ya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau kita masih bisa silaturahim sama sudah jadi orang yang kaya raya. Ya, kaya harta, kaya iman, kaya ilmu, kaya saudara macam-macam. Pun saya tutup. Ya Mas, tak ulang lagi ceritanya ini. Saman tahu Denny Cagur, pelawak. Saman tahu rumahnya Denny Cagur? Belum. Lihat di YouTube. Denny Cagur ku bangun rumah mewah lantai 4 ada liftnya, gede ya, wah kaya raya lah. Bukan itu yang mau saya bahas. Yang mau saya bahas itu Denny Cagur pernah, termasuk Suli juga lah semua lah ya. Itu pernah diwawancara sama TV atas kesuksesannya itu. Terus dia jawab begini. Ada satu potong jawaban dia yang tak cekel. Kalau menurut Anda sekarang saya kaya, saya sukses, jangan lihat sekarang. Lihat prosesnya dulu waktu saya pertama merintis karir. Saya pernah ngelawak nggak ono sing guyu. Saya pernah ngelawak dilempari telur bosok. Saya pernah ngelawak itu hancur. Paling titik yang paling nadir di dunia lawak aku pernah alami. Dan aku nggak pernah ngersulo. Nggak dibayar selama 6 bulan, aku nggak pernah ngersulo. Mungkin jangan-jangan kesuksesanku sekarang ini adalah akumulasi dari Allah selama kesabaranku dalam menderitanya proses karirku ngono lho. Iku kembang no. Jadi sampean lek ndek kene saiki ngenes menderita wis keronto-ronto, nikmati ngono lho. Sing sabar, sing ikhlas itu dinilai sama Allah nanti iku. Mbah kapan Gusti Allah akan ngeblor langsung wis langsung dibukakno rekening keberkahan karo Gusti Allah, sampean kaget engko. Kapan ya, Bu? Lah gitu nggih. Jadi kesuksesan dan kebahagiaan itu terbangun karena akumulasi kesabaran jenengan dalam menghadapi derita gitu loh maksudnya. Jadi derita itu salah kan ada orang ya, ada BMI ya wis mulai budal utang, budal nggak ada no sawah, sik menderita di penampungan 7 bulan sampai 1 tahun, belajar bahasa. Kan menderita batin di penampungan itu lek boleh jujur kan. Akeh wong wis ya Allah kati aduh aku ngrasakno arek di penampungan niku ya. Ya apa ngono lho. Mari ngono ketemu majikan sing jahat, macam-macam lah. Ada 1000 romantika lah ya. Intinya kan ngenes ngono, intinya menderita. Lah, tapi ujung-ujungnya ternyata dia malah semakin menderita gitu loh maksudnya. Begitu lera jadi BMI, lu kok tambah ngenes. Lah terus 10 tahun jadi BMI itu ngapain? 10 tahun ditempa dengan penderitaan, begitu finish kontrak mulai gak duwe apa-apa. Wingi aku tuku sapi matek kabeh sapi ini. Gitu loh maksudnya nggih. Lah terus piye kalau gitu? Berarti dia salah menyikapi penderitaan yang harusnya berbuah kebaikan, berbuah kebahagiaan, ternyata malah derita lahir derita kan gitu. Itu tergantung menyikapinya jenengan gitu loh Mas. Oke, jadi monggo disikapi penderitaan jenengan seapapun parahnya dinikmati aja lah. Wis gak usah tak ajari lek masalah ngene. Wis seru aku Gus, masih gak sampean ajari. Wis pendina aku ngenes wis tampet wis. Jadi kalau ada Hong Kong ya, kalau ada negara yang tiap hari digoncang gempa gitu kan, maka negara itu akan pinter melahirkan arsitek-arsitek tahan gempa kan gitu kan. Kalau ada negara yang tiap punya 2 musim misalkan panas dan dingin ya, maka negara itu pinter akan melahirkan impros sampai ngene iki lho. Kan lek gak ono musim dingin kan gak ono apa sing dicekel anget iku. Di Indonesia gak ono iku ngono lho. Nah jadi Allah memberikan jenengan penderitaan itu kan supaya pinter ngono lho maksudnya. Cek bahagia ending-endingnya. Pun dari sini mudah-mudahan jenengan bisa mengembangkan akan lahir ilmunya jenengan nanti, intinya jenengan wali-walinya Allah. Secara formal ditutup dulu, kalau mau tanya monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.